Ketika Nabi Isra dan Mi'raj diceritakan Nabi, saya bertemu Yusuf dalam rupanya yang asli. Qad u'tiya lahu syatrul husni. Kata Nabi, Nabi Yusuf diberikan separuh keindahan. Dalam sebuah hadis yang saya disebutkan, Allah menciptakan keindahan ini 100, 99 ditahan di sorga, 1 diturunkan ke bumi, dari yang 1 itu dibagi-bagi oleh makhluk, yang separuh dari yang 1 didapat oleh Nabi Yusuf. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Yusuf ayat 23-25, bahagian dari cerita Nabi Yusuf di rumah Zulekha. Kita baca ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih wa ghallakatil abwab wa qalat haytalak qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zalimun walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin wastabaqal bab wa qaddat kamisuhu wa qaddat kamisahu min duburin wa alfa ya sayyadaha ladal bab wa qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyus jana aw azabun alim. Dan Zulekha mulai menundukkan Yusuf di rumahnya, dan Zulekha mengunci semua pintu, dan Zulekha berkata, kesinilah. Yusuf menjawab, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Dia Tuanku telah menempatkanku di tempat yang baik. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim. Sungguh Zulekha sangat berkeinginan dengan Yusuf, dan Yusuf pun sebetulnya berkeinginan dengan Zulekha. Kalaulah dia tidak melihat burhan, bukti dari Tuhannya, begitulah kami palingkan dia dari kejahatan dan fahsya. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Dan keduanya berlarian menuju pintu, dan sobeklah baju Yusuf dari belakang, dan keduanya mendapati suaminya di depan pintu. Dia berkata, apakah balasan bagi orang yang hendak berbuat jahat kepada istrimu, kecuali dia di penjara atau mendapat azab yang pedih. Jadi ayat ini menceritakan detik-detik ketika Zulekha menundukkan Yusuf. Yusuf dikenal sebagai pemuda yang memiliki wajah yang sangat tampan. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj diceritakan Nabi, saya bertemu Yusuf dalam rupanya yang asli. Qad u'tiya lahu syatrul husni. Kata Nabi, Nabi Yusuf diberikan separuh keindahan. Dalam sebuah hadis yang saya disebutkan, Allah menciptakan keindahan ini 100, 99 ditahan di sorga, 1 diturunkan ke bumi, dari yang 1 itu dibagi-bagi oleh makhluk, yang separuh dari yang 1 didapat oleh Nabi Yusuf. Itulah kenapa nanti ketika Zulekha diperguncingkan oleh ibu-ibu kena menggoda Yusuf, maka Zulekha mengundang ibu-ibu yang perguncingkan itu dan meletakkan pisau dekat mereka dan meletakkan buah. Ketika kemudian mereka memegang pisau, Yusuf lewat. Mereka memotong-motong jari mereka. Wa qata'na aydiyahunna. Mereka tidak membayangkan ada yang tampan seperti ini sehingga mereka memotong-motong jari mereka tanpa terasa sakit. Begitulah ketampanan Nabi Yusuf. Dan itulah yang dipandang Zulekha tiap hari. Sampai Zulekha tidak mampu lagi menahan hasratnya untuk menundukkan Yusuf. Maka dia pun mulai melakukan aksinya yang sangat terencana dan sistematis. Apa yang dilakukan Zulekha? Pertama, ghallakat al-abwab. Dia mengunci semua pintu. Coba perhatikan kalimatnya. Pertama, dia menggunakan kata abwab. Pintu jamak dari bab. Jadi pintu itu jamaknya abwab. Jadi Zulekha mengunci semua pintu. Pintu gerbang,
pintu depan, pintu dalam, pintu kamar. Dan Yusuf berada di kamar. Dia mengunci dengan banyak semua pintu. Dan kunci itu pun caranya ghallaqat, dengan menambah huruf di tengah. Ghallaqat bukan aghlaqat, bukan menambah huruf di awal. Ghallaqat untuk menunjukkan makna tasdid, ya, syiddah, kuncinya kunci yang kuat, dan taksir banyak. Mungkin satu pintu lebih dari 3 kunci. Gerbang 3 kunci, depan 3 kunci, dalam 3 kunci. Mungkin kamar juga begitu. Karena zaman dulu kan kuncinya ada yang ditarik, ada yang dipakai kayu palang, ada semua kunci dipakai Zulekha. Supaya tidak ada yang mengetahui aksinya, tidak ada yang bisa mempergoki dia. Maka digunakan kata ghallaqat. Dan dia berkata, hai talak. Ketika Yusuf sudah terkurung di kamar, dia berkata, inilah aku. Dan inilah kehebatan Al-Quran sebagai kitab suci. Andai ini karya manusia, seperti novel, tentu imajinasinya sudah sangat liar. Tentu penggambarannya, deskripsi tentang keadaan di kamar itu sudah vulgar sekali. Tapi Al-Quran tidak. Hai talak. Cukup. Hai talak. Ini aku. Tapi kata Yusuf, ma'azallah. Aku berlindung kepada Allah. Perhatikan ya, redaksinya. Ma'azallah. Aku berlindung kepada Allah. Ma'aza itu kata benda, masdar atau infinitif. Berlindung itu bisa dalam bentuk kata kerja. Misal, kalau kita berlindung dari setan, coba baca nanti di surat Al-Mu'minun. Ayat 97-98. Qur rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahduruni. A'udzu ya. A'udzubika min hamazati syayatin. Itu a'udzu. Aku berlindung dari bisikan setan. Itu a'udzu. A'udzu itu artinya ya fi'il mufi'il, kata kerja. A'udzu. Yang temporal, yang limited. Begitu juga ketika Maryam didatangi laki-laki, di mana Jibril menyamar jadi laki-laki yang gagah. Fatamassalaha basharan sawiyah. Di mana Jibril itu merupakan laki-laki yang gagah, laki-laki yang sempurna, basharan sawiyan. Laki-laki datang ke kamar perempuan dan terkurung mereka dalam kamar berdua. Tapi apa kata Maryam? Lihat nanti suratnya, di surat Maryam ayat yang ke-17-18. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kata Maryam, a'udzu, saya berlindung. A'udzu birrahmani minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau. A'udzu ya. Perhatikan. Ketika kita berlindung dari setan, a'udzu min hamazati syayatin. Aku berlindung, kata kerja, fi'il mudhari. Ketika Maryam berlindung dari godaan laki-laki, a'udzu birrahmani minka. A'udzu juga. Kata kerja juga. Tapi kalau Yusuf berlindung dari godaan wanita, Zulekha, ma'azallah. Bukan a'udzubillah, ma'azallah. Apa bedanya ma'az dan a'uz? Kalau a'udzu kata kerja, dan sifat kata kerja itu temporal, limited. Dan ma'az itu kata benda, masdar, sifatnya mutlak, unlimited. Itu artinya gangguan perempuan jauh lebih hebat daripada gangguan setan dan gangguan laki-laki. Godaan laki-laki ringan, a'udzu birrahmani minka, kata Maryam begitu. Gangguan setan ringan, a'udzu bika min hamazati syayatin. Ringan. Tapi kalau gangguan laki-laki, gangguan perempuan itu berat. Makanya ma'azallah. Itu hebatnya gangguan perempuan. Lalu Zulekha ingin Yusuf, Yusuf sebenarnya ingin Zulekha. Jadi sebenarnya Yusuf tidak menafikan dia ingin Zulekha karena dia normal, pemuda yang normal. Siapa yang tidak ingin wanita cantik? Kata Allah, kalaulah dia tidak melihat burhana Rabbi, bukti Tuhannya. Apa itu burhana Rabbi? Sebagian memahami iman Yusuf. Sebagian memahami neraka yang diperlihatkan ke Yusuf. Sebagian memahami adalah wajah ayah Yusuf yang hadir ketika dia di kamar itu. Tapi disinilah kita bisa menggunakan teori semantik bahwa pemaknaan itu ada yang disebut dengan semantik logika. Kita harus menggunakan logika kita dalam memaknai sebuah kata. Apa yang membuat Nabi Yusuf lari ke pintu melihat burhan? Apa itu burhan?
Nabi Yusuf melihat semua pintu walaupun terkunci di awalnya dengan banyak gembok, tapi sudah terbuka secara otomatis. Pintu kamar terbuka, pintu rumah dalam terbuka, pintu gerbang terbuka. Jadi burhana Rabbi itu artinya pintu-pintu sudah terbuka secara otomatis walaupun dikunci Zulekha. Apa logikanya? Satu, kalau pintu terkunci rapat, untuk apa Yusuf lari ke pintu? Kan pintu terkunci rapat. Untuk apa dia wastabaqal bab, berlari menuju pintu? Kenapa mereka berlari menuju pintu? Karena pintu terbuka, padahal terkunci. Yang kedua, kalau pintu terkunci, Yusuf lari ke pintu, untuk apa Zulekha mengejarnya? Wa alfaya sayadaha ladal bab. Kenapa Zulekha harus mengejarnya? Tidak perlu dikejar juga, karena sebab pintu terkunci. Kenapa Zulekha mengejar? Karena pintu sudah terbuka, dia lihat. Dan Yusuf hampir selamat. Maka dia tidak ingin kehilangan mangsanya. Maka dia buru karena pintu sudah terbuka secara otomatis. Tiga, dia menemukan suaminya di depan pintu. Lah kan pintu terkunci. Pintu gerbang terkunci, pintu dalam terkunci, pintu kamar terkunci. Kenapa suaminya tiba-tiba muncul di depan pintu? Itu menjadi bukti bahwa semua pintu sudah terbuka. Itulah bukti Tuhan, itulah mukjizat Allah untuk Nabi Yusuf. Semua pintu yang dikunci rapat pada awalnya, Allah buka dengan kuasanya. Itulah burhana rabbik, karena Allah ingin memalingkan dia dari fahsya. Jadi zina, selingkuh itu fahsya. Dosa besar yang tidak hanya buruk tapi mendatangkan keburukan bagi yang melakukannya. Dan ada hal yang menarik bahwa suami Zulekha disebut sayyadaha. Wa alfaya sayyadaha ladal bab. Dia menemukan suaminya di depan pintu. Suami itu ada zaujun. Tapi Allah tidak mengatakan wa alfaya zaujaha, tapi sayyidaha. Kenapa sayyidah? Sayyidah itu lawan dari kata abdun atau mamluk, budak. Budak lawannya sayyid, tuan. Itu artinya perempuan secara syariat. Dia milik suaminya. Karena itulah dia diserahkan bapaknya dengan ijab kabul serah terima hak milik. Sebelum menikah seorang istri milik ayahnya, setelah menikah dia milik suaminya, karena itulah suaminya membayar kepadanya. Karena menikah itu akdut tamalluk namanya. Menikah itu ada akad hak milik. Akad pindah hak milik. Karena itu setelah menikah seorang perempuan tidak ada lagi perintah yang boleh dia patuhi kecuali hanya satu-satunya perintah suaminya. Tidak ada perintah ayah, tidak ada perintah ibu. Perintah suami, kenapa suami disebut sayyid, pemilik. Sayyid itu pemilik. Wa alfaya sayyadaha ladal bab. Memang begitu aturannya. Karena pernikahan itu adalah perpindahan hak milik. Akdut tamalluk namanya. Karena itu laki-laki membayar dengan mahar. Itu kenapa suami Zulekha disebut dengan sayyid. Dan kata Zulekha, apa yang engkau lakukan kepada orang yang tidak berbuat buruk pada istrimu? Di penjara atau di azab. Zulekha mendahulukan yusjana. Di penjara, bukan di azab. Kenapa? Dia lebih ingin Yusuf di penjara ketimbang di azab. Kenapa? Karena di azab dia tidak tega melihat orang yang dicintainya menderita. Tapi kalau di penjara, dia bisa merawat juga, dia bisa menjenguk juga, dia bisa melihat juga. Itulah rahasianya kenapa Zulekha mendahulukan yusjana daripada azab. Begitulah di antara rahasia pesan makna di balik cerita Yusuf dan Zulekha di surat Yusuf ayat 23-25. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.